Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pehaba Syedara. Kembali lagi bersama kami dalam Berita Aceh. Bersama saya, Elzira Felicia. Sejumlah berita menarik dan aktual lainnya telah kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pada pagi hari ini. Sebanyak 4 warga yang kedapatan minum khamar diganjar hukuman cambuk di depan umum masing-masing 42 kali. Seorang anggota Polresta Banda Aceh mengajarkan teman-temannya menghafal Al-Quran melalui media sosial. Keindahan Pantai Bate Putih, Mekek, Kabupaten Aceh Selatan menarik perhatian pengunjung lantaran hamparan batu karang putih. Penegakan kanun atau perda syariat Islam masih terus bergulir di Aceh. 4 terpidana kasus khamar atau minuman keras diganjar hukuman cambuk di depan umum. Prosesi hukuman cambuk berlangsung di Taman Bustanusalatin, Kota Banda Aceh pada Senin siang. 4 warga dikenai hukuman cambuk masing-masing 42 kali lantaran nekat minum minuman keras. Keempat terpidana yang dieksekusi cambuk masing-masing MF, AU, Y, dan CR. Para terpidana ini dicambuk karena melanggar kanun syariat Islam tentang maisir atau miras, pasal 15 dan 16 ayat 1 Kanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Ukubat atau eksekusi cambuk digelar setelah seluruh proses hukum terhadap 4 terpidana ini berkekuatan hukum tetap atau ingkrah di Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh. Menerima hukuman cambuk, tadi kita lihat, Bapak Ibu juga sudah lihat, acara penghukumannya sebanyak 42. Dan kemudian kita lihat juga ada proses menunggu dalam hal penghukuman. Kita juga atur mengenai kesehatan mereka, ketika mereka sudah cukup dari segala kesehatannya baru dilakukan hukuman cambuk. Sabetan cambuk Algojo sempat terhenti beberapa kali lantaran salah satu terpidana kesakitan. Namun sisa hukuman dilanjutkan setelah terpidana menyatakan siap menjalani eksekusi tersebut. Setelah menjalani hukuman cambuk, seluruh terpidana kasus khamar dibebaskan. Mereka dikembalikan ke pihak keluarga untuk dibina. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Puluhan hafiz dan hafizah Al-Quran berhasil melewati masa pendidikan. Sebanyak 44 santri Balai Tahfiz Umi Mariana diwisuda sebagai pertanda selesainya masa pendidikan tahfiz. Kegembiraan terpancar dari para wisudawan hafiz Al-Quran yang dilaksanakan di Aula Gedung Cakradonya, Kota Langsa. Dari 44 wisudawan, 20 diantaranya hafiz dan 24 hafizah dengan memiliki hafalan yang bervariasi antara 1 juz hingga 6 juz. Wisuda hafiz dan hafizah Al-Quran kali ini merupakan angkatan keempat sejak Balai Tahfiz ini berdiri. Sedikitnya 300 wisudawan dan wisudawati anak-anak penghafal Al-Quran telah lulus dari Balai Tahfiz tersebut. Kembali kami melaksanakan acara wisuda keempat di tahun 2024 ini, di mana pelaksanaan wisuda ini jumlah yang akan diwisudakan berjumlah 44 orang. Jadi yang terdiri daripada 1 juz, 2 juz, dan sampai kepada 6 juz. Dan insyaallah mudah-mudahan alhamdulillah berkat dukungan dari semua unsur, mudah-mudahan mereka akan mampu mempertahankan hafalan-hafalannya, dan mudah-mudahan mereka akan mampu menjadi anak yang soleh dan soleha dan menjadi generasi-generasi yang Qurani. Bangga sekali ya anak saya sebagai orang tua. Harapan kita anak-anak itu menjadi
jiwa yang Al-Qurani. Semoga bisa menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah, dan semoga bisa menjadi tahfiz 30 juz. Walaupun sekarang hari ini baru juz 30 ya, semoga besok bisa menjadi 30 juz. Keharuan kembali pecah saat para wisudawan dan wisudawati memberikan tanda kehormatan kepada orang tua masing-masing. Acara ini juga diwarnai pemberian penghargaan kepada wisudawan dan wisudawati tahfiz terbaik. Maimunzir melaporkan dari Langsa. Polisi bukan saja memberantas kriminal dan menjaga Kamtibmas. Seorang anggota Polresta Banda Aceh mengajarkan Al-Quran kepada teman-teman melalui media sosial. Bribda Muhammad Andrian Rafiza mengajarkan teman-temannya menghafal ayat-ayat Al-Quran. Di sela waktu luang, Bribda Andrian yang lulus polisi dari jalur Hafiz merasakan manfaat menghafal Al-Quran. Polisi Hafiz 30 juz Al-Quran ini memanfaatkan media sosial untuk menghafal ayat Al-Quran. Anggota polisi yang berdinas di Satuan Binmas Polresta Banda Aceh ini sekaligus menjaga hafalan di tengah kesibukan dinasnya. Kecintaannya pada Al-Quran mengantarnya menjadi salah satu personel Polda Aceh sejak tahun 2022 yang lalu. Namun baginya Al-Quran merupakan tuntunan hidup sekaligus motivasi untuk berdakwah yang dibagi melalui media sosial. Menyukai Al-Quran pertama itu dari SMP, sejak pesantren di daerah Jabal Nur Jadid. Dan waktu itu emang belum terlalu fokus, tapi sudah mulai menyukai tentang hafalan Al-Quran. Dan di waktu SMA, alhamdulillah di sana juga ada intensif di daerah Selama Anak Bangsa. Dan alhamdulillah dengan semangat juga perjuangan dari teman-teman yang niat ingin menghafal Al-Quran, dari situ termotivasi untuk terus menghafal, dan alhamdulillah di kelas 2 SMA selesai hafalan Al-Quran 30 juz. Bagi Bribda Andrian, mengajar Al-Quran sekaligus menjaga hafalan dan beramal, sehingga Polresta Banda Aceh pun bangga dengan ketekunan Andrian. Terkait dengan ada anggota Polresta Banda Aceh yang hafal sampai 30 juz, ini merupakan modal yang bagus, modal yang kuat untuk mereka terjun ke lapangan. Selain juga terjun ke lapangan, modal yang bagus itu untuk dirinya sendiri. Apalagi kita tahu bahwa di Aceh ini berlaku syariat Islam. Tentu dengan keilmuannya, dengan hafal Al-Quran, yang bersangkutan bisa mengajarkan Al-Quran itu kepada masyarakat. Kapolresta berharap akan lahir polisi hafiz lainnya sebagai sebuah kebanggaan dan kecintaan kepada kitab suci umat Islam. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Harapan seorang warga Gampung Menasah Gede, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar untuk memperoleh alat bantu berjalan akhirnya terwujud. M. Johan telah lama memimpikan kursi roda untuk beraktivitas. Pasien penderita stroke ini bisa lega dan sumringah ketika memperoleh bantuan kursi roda. Kado ulang tahun Hari Bayangkara ini merupakan salah satu yang paling berharga bagi Johan setelah lama diidamkannya. Pria berusia 80 tahun ini juga mendapat bantuan tongkat baru pengganti tongkat kayu yang telah termakan usia. Suasana haru pun pecah saat Kapolresta Banda Aceh mengantar langsung kursi roda dan tongkat ke kediaman M. Johan. Ya, baca-baca kan. Ini bukan kaya aja, numpang kaya. Oh, pakai tongkat kaya. Padu trip kah pakai tongkat kaya? Suatun. Suatun. Pokoknya ada belum tongkatnya ni. Alah. Anak belanja. Kemakan orang rip. Sakit pesakit eh? Ke iyang teur ke boh pa ke boh ro. Oh, penyempitan saraf. Ubat tabina na kurang ha kasi. Tak hanya Johan, keharuan juga dirasakan Abbas, seorang pasien stroke yang telah terbaring di rumahnya sejak sebulan lalu.
Warga Gampung Menasah Gede, Kecamatan Masjid Raya ini juga tak kuasa menahan tangis saat menerima bantuan kursi roda dari Polresta Banda Aceh. Memang kita fokuskan di Kecamatan Masjid Raya karena memang banyak masyarakat membutuhkan di sini. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh masyarakat. Kemudian kami juga sudah merencanakan untuk membantu air bersih. Cuman memang belum terlaksana, masih ada kendala teknis. Dan satu lagi juga kita melakukan bedah rumah. Bakti sosial dalam rangka ulang tahun Bayangkara ini juga diwarnai bedah rumah, donor darah, serta pembagian sembako. Kepolisian setempat juga membangun fasilitas MCK bagi warga di Kabupaten Aceh Besar untuk mendekatkan polisi dengan warga. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar.